Oke, adik-adik, kita akan bahas soal ya. Yang pertama soal tipe 1, 2, 3, 4 ya. Diingat-ingat kalau 1, 2, 3 betul itu jawabannya A, 1, 3 betul jawabannya B, 2, 4 betul jawabannya C, 4 saja jawabannya D. Kalau betul semua itu jawabannya E. Nah, pertanyaannya, hal yang perlu diperhatikan dengan cermat dalam memilih proyeksi peta. Ya, ingat ada 3 syarat tadi, ada ekuivalen itu harus mempunyai luas yang sama, kemudian ada equidistant jarak yang sama, dan harus mempunyai bentuk yang sama atau konform ya. Bentuk ya, kita cari ada bentuk, ada luas ya, letak atau jarak jarak atau letak yang sama, jumlah informasi enggak, berarti jawabannya 1, 2, 3 ya, A. Kemudian nomor 2, simak UI. Peta yang digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya permukaan tanah dalam pembuatan jalan raya adalah peta topografi ya, tadi menggambarkan relief ya. Relief itu ketinggian ya, tinggi rendahnya suatu tempat. Kalau peta geologi itu tentang batuan. Kalau geomorfologi tentang bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi. Kalau geodesi itu peta ukur tanah ya, peta ukur tanah ya. Peta penggunaan lahan jelas untuk penggunaan lahan. Next, nomor 3, peta yang menggambarkan ya lingkungan RT ya antara skala 1:100 sampai 1:5000 menurut skalanya termasuk tipe ya, kadaster. Sudah jelas ya, tadi sudah diterangin di materi. Kalau kadaster 1:100 sampai 1:5000. Kalau besar 1:5000 sampai 1:250.000. Ini 250.000 sampai 500.000. Kecil 500.000 sampai 1 juta ya. Ini lebih dari 1 dibanding 1 juta ya. 1 dibanding 1 juta. Jadi contohnya adalah dunia ya, peta skala dunia. Ini peta skala dunia. Terus nomor 4, peta blok permukiman berskala 1:100 dengan garis tepi 120 meter kali 90 meter, 120 cm kali 90 cm jika peta tersebut digambar dengan garis 100 cm dan 75 cm, skalanya berubah menjadi. Nah, ini caranya pakai rumus yang di materi itu. Jarak peta 1 kali penyebut 1 sama dengan jarak peta 2 kali penyebut skala di peta 2. Jarak di peta 1 yaitu 120 kali penyebutnya, ini pembilang ini penyebut, berarti 100.000 sama dengan jarak di peta 2 100 kali penyebutnya, berarti tinggal taruh bawah P2 sama dengan 120 kali 100.000 dibagi dengan 100, coret-coret ketemunya skala peta 2 adalah 12, tinggal sisa 0, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 berarti 120.000. Jadi skalanya adalah 1:120.000 E. Nomor 5, jika sebuah peta berskala 1:10.000 diubah ke dalam 1:50.000, berarti ini diperkecil.
karena semakin besar penyebutnya. Pernyataan yang benar, jarak antar kontur biasanya sama, ya. Bertambah lebar berarti salah. Ini salah ya. Simbol kartografi semakin banyak, simbol kartografinya juga sama. Informasinya semakin detail. Informasi yang disajikan juga sama, tidak semakin detail. Informasi peta berubah namun jarak peta tetap. Jaraknya berubah, jaraknya tetap. Informasi petanya juga tetap. Jarak di peta semakin pendek, ya betul, karena skalanya semakin kecil. Jadi kalau skala sekecil, maka jarak di peta semakin pendek. Nomor 6 ya. Perhatikan peta-peta berikut. Ada peta curah hujan, peta topografi, persebaran vegetasi. Vegetasi itu persebaran tanaman. Nah, informasi yang dapat diperoleh dari peta-peta di atas adalah yang A, wilayah kepadatan penduduk. Jelas nggak mungkin karena tidak ada penduduknya. Persebaran pegunungan, ya, peta pegunungannya, daerah pegunungan juga nggak ada. Wilayah longsor, bisa jadi. Peta pencarian penduduk, tidak ada informasi persebaran penggunaan lahan, ya. Persebaran daerah ekonomi nggak ada. Keadaan iklim suatu daerah, tidak ada peta iklim. Jadi yang jelas peta rawan longsor karena di situ ada peta topografi, ya. Topografi tadi adalah relief, tinggi rendahnya suatu tempat. Curah hujan, ya, semakin banyak curah hujannya maka potensi daerah longsor semakin tinggi. Penggunaan tanaman, vegetasi, jika tanamannya tanaman lunak, tidak keras, maka potensi longsor juga semakin besar. Oke. Kemudian nomor 7, pola garis kontur pada peta topografi suatu wilayah menunjukkan fenomena sebagai berikut. Ingat kalau garis kontur, ya, ini ada garis kontur. Nah, jika garis kontur itu rapat, ini rapat, maka daerah ini adalah daerah terjal atau curam. Jika daerah sini renggang, ini daerahnya adalah landai. Nah, jadi rapat menunjukkan lereng yang curam, betul. Tertutup menunjukkan daerah bukit, ini tertutup, di sini berarti bukit. Jadi kalau digambar gini, nah ini yang di atas ini, yang A misalkan, A di sini. Renggang menunjukkan daerah landai, betul. Terbuka menunjukkan daerah cekungan, enggak, ya. Kalau cekungan itu berarti berkaitan sama ketinggian, ya, garis konturnya. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 8, sebuah peta rupa bumi memiliki skala 1:15.000 diperkecil menjadi 1:50.000. Pernyataan yang benar kecuali, berarti jawabannya yang salah. Informasi yang disediakan semakin detail, ya, berarti benar, ya, karena semakin kecil, ya, daerah ini semakin kalau daerahnya semakin luas, ya. Diperkecil itu artinya daerah semakin luas. Nah, karena kecuali jadi salah. Jenis simbol yang digunakan tetap sama, betul, karena ini kecuali jadi salah. Ini salah, ini salah. Informasi dalam peta berubah, ya, harusnya informasi dalam peta tidak berubah. Jawabannya C. Nomor 9, peta diperlukan dalam perencanaan lokasi bangunan karena, ya, lokasi bangunan butuh peta karena untuk memudahkan penentuan tinggi bangunan, ya. Misalkan di daerah yang terjal mesti nggak berani lokasinya tinggi. Misalkan di daerah dekat dengan
das, daerah aliran sungai tentu juga tidak boleh tinggi-tinggi. Menambah aspek keindahan tidak, ya, karena peta tidak diperlukan dalam penambahan aspek keindahan suatu lokasi bangunan. Jadi 1 otomatis betul, 2 salah, nek 1 betul, 3 pasti betul. Membantu perhitungan luas bangunan, ya, diperlukan karena nanti peta mempunyai skala. Membantu perhitungan konstruksi bangunan juga tidak membantu karena peta tidak berkaitan sama unsur-unsur di dalam konstruksi bangunan, ya. Dananya berapa, jumlah semen, batu bata tidak bisa. Jadi jawabannya 1 dan 3, jawabannya B. Kemudian nomor 10, pada peta tercantum skala garis 0 sampai 5 km dengan potongan masing-masing 1 cm. Jadi kalau digambar, nah gini, ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini 0, sini 5 km, ya. Kemudian dengan potongan hitam putih, ini misalkan hitam, ya. Nah, ini misalkan hitam. Di hitam. Kemudian potongannya 1 cm 1 cm, 0 1 cm, berarti sini 2, 3, sini 4, sini 5 cm. Pertanyaannya ditulis dengan skala numerik. Skala numerik itu kan tadi perbandingan, yaitu JP per JS. Nah, JP-nya berapa itu? JP-nya jarak di petanya di sini 5 cm, ini jarak di peta dibagi dengan 5 km. Nah, 5 cm dibuat sama penyebutnya, satuannya sama. Jadi nambah 0, 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Terus dibagi, masing-masing dibagi 5, 1 banding 1, 100.000. Nah, 1 dibanding 100.000, jawabannya adalah A.